sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Udah ojek masa? Pulangnya stres. Nggak ada ojek. Ada apa? Servis ada angkat bawa tukang cuci. Aku nggak tahu. Udah hujan lagi. Enggak ada taksi. Taksi itu susah banget. Gue minta panggilan taksi karena nggak ada taksi orangnya. Jadi gue minta panggilan taksi yang aku bahas gitu. Iya Bu Dewi, mana ya? Bu Dewi kan itu PJS dekan. Dekannya Maya. Lagi PJS. Enak aja katanya. Aku kalau ke dekan juga gitu tuh ada PJS, ada PJS. PJS. Sementara berapa jam gitu Bu? Iya, PJS ya dia. Nanti kalau udah kalau udah datang nggak? Kayaknya sih enggak. Soalnya di sebelah sana, jadi di sini buat pendamping bapak. Oh, benar Bapak. Ke sana aja. Bapak di sini ya biasanya. Kalau PJSD kan di sini, kalau PJS reklam sini. Belum boleh. Belum boleh. Lumayan macam jarak kami. Silahkan Bu Maya duduknya di sini. Jalan. Ini situ, Pak, itu siapin. Apa udah sini? Beliau sini. Ini Bu. Iya. mau dekat bapak kamu. Jadi mau presentasi kan? Enggak. Kalau bisa nanti presentasi ya. Mau presentasi tinggal nih. Boleh kenalkan di kepala dinas perumahan. Oh iya. Saya kesana tuh nggak pernah ketemu bapak ya. Bapak tuh Pak Trianto. Marunda ya. Dari camat dulu ya. Iya. Iya. Bukan ibu Diana. Bukan Mai kali. Mai Diana ya. Iya, iya. Itu penjaluknya. Penjaga. Sama kayak menteri Namanya Sina. keren juga penjara. Pensiun desa udah tahu belum Pak Ahok? Apa tuh? Penunggu telepon kecamatan kota. Oh. Dari UI sama ISTN. Terima kasih untuk kedatangannya. Silakan aja Bapak Ibu sampaikan. Saya minta datang supaya langsung ada keputusan. Karena Marunda ini kita mau bangun besar-besaran ini. Kita mau usaha bebaskan lagi lahan 400 hektar. Jadi kita mau bangun
berapa blok dulu ya? 200.000 ya? 200.000 blok, berarti 20.000 unit ya? Itu ada blok. Kalau 400 hektar, 200 hektar bisa dapat lebih dong Pak? Lumayan itu saya gitu. Bloknya lebih ya? Tahun ini? Belum dapat tanah. Bangun di itu tahun ini di Cianjur. Jadi Cianjur, jadi ada lahan yang siap di Cianjur Tangerang. Tapi orang-orang Jakarta ini susah. Pindah ke Marunda dia tidak mau, apa itu dengan Cianjur. Soalnya Cianjur itu dari perumahan, orang perumahan tidak mau minta sebelahan, dia nggak mau kasih. Terus satu lagi tanah korpri lah di Serpong besar, panggil korpri tanya aja berapa ratus hektar. Jadi semua tanah ini kita lagi kumpulin aset-aset nggak tahu kemana-mana Jakarta ini asetnya. Banyak tanah Jakarta. Oh itu tadi. Ini kita dapat lobby banyak ya, bangun yang Rusunawa 10 blok. Lalu kita ketemu tuh Pak Novizar, beliau mengundurkan diri, tapi kita dapat waktu pensiun. Nggak tahu sekarang pensiun udah bisa 60 kalau untuk SMA. Saya mengatakan panjang ini umurnya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ahok. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat harus. Yang kamu jawab kami Bu, karena kami yang bikin semuanya. Jadi kalau ada minta maaf, kami yang minta maaf. Saya mendadak tadi malam koordinasinya aduh gitu. Saya cuma pertama mungkin mau terima kasih ke Pak Ahok dan kepada Bapak Kadis dan Bapak PT kita bisa diterima untuk sebetulnya ini sudah lama kita mau datang ke sini, mau audiensi dan diskusi. Sini aja. Iya. Gak dapat makanan tuh sih. Dapat minuman nggak dapat ya? Nggak dapat di belakang. Jadi pengabdian masyarakat ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya. Kebetulan kami dapat 2 pengabdian masyarakat, yang satu pengelolaan rumah susun dan satu lagi pendidikan lingkungan. Itu kebetulan kita melakukan pendidikan lingkungan di sekolah yang dekat Bandaran Kali. Jadi memang yang 10 meter dari ini yang kita tujuannya nanti kalau yang pendidikan lingkungan ke arah Adiwiyata. Jadi mungkin saya perkenalkan diri dulu, ini timnya nih banyak kebetulan karena memang kita punya 2 Pemmas yang harus dikeroyok habis-habisan nih gitu. Jadi kebetulan di sebelah kanan saya udah kenal masih Pak Ahok, kita waktu itu pernah ketemu. Ini Pak Dr. Susilo ini kebetulan ketua tim untuk pengabdian masyarakat untuk Pikling. Beliau ini sebagai penilai nasional untuk Adiwiyata Pak. Jadinya kita sebetulnya nanti akan ada linknya nih semuanya gitu untuk pendidikan lingkungan. Lalu saya dengan foto selfie Bu. Saya sendiri Maya, saya dulu mahasiswa di UI dan kebetulan sekarang menjadi dekan di ISTN untuk Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Lalu ini dan saya kebetulan menjadi anggota dari 2 pengabdian masyarakat ini. Lalu ini Ibu Tinu, beliau dosennya di UNJ, gitu. Jadi yang orang-orang yang kompetensi untuk pendidikan lingkungan. Lalu itu Ibu Leli itu dari ISTN. Lalu sebelahnya Mbak Prati ini mahasiswa S2 di UI, anggota Dikling ya, dan Pemmas juga. Lalu itu Gorba Masih terinspirasi. Namanya Mikhail Gorbachev gitu. Nah kebetulan beliau ini yang kemarin saya minta tolong untuk tinggal live in di Marunda jadi seminggu. Ya, jadi di Rusa ini kita memang live in di Cengkareng dan live in di Marunda. Jadi kita pengen tahu kalau malam seperti apa. Jadi itu memang satu program kita khusus gitu. Jadi
semuanya kita dapat dari Maksudnya yang kosong-kosong mas laporin, kami mau sita kembali. dan keluhan-keluhannya juga gitu. Kosong-kosong itu mau sita kembali. Maksudnya nyewain orang lain kita mau sita kembali. Gitu Kalau ya. nggak mau bangun 1 juta unit juga tidak cukup lagi. Iya betul. Jadi paling cepat bangun itu bukan dibangun, disita. Sehari dapat berapa unit? Itu lumayan. Ya Pak? Ya kita lihat waktu itu udah ditempel-tempel segel-segelnya itu. Waktu itu kita juga minta tolong, karena sebelumnya kita pernah bekerja sama dengan stafnya Pak Kadis, Pak Trianto. Waktu itu kita menghasilkan buku saku. Jadi ini sebetulnya kelanjutan nih. Nanti ada buku saku, lalu kita membuatkan SOP-nya. Jadi untuk pengelolaan itu ada SOP-nya. Lalu saya kembali lagi kenalkan lalu Pak Didi, ya itu masyarakat. Terus lalu Mbak Aya ini yang kerja kerasnya dia bagian semuanya gitu. Jadi yang kalau urusan koordinasi lalu ada Mbak Tias ini di Pasca ya. Lalu ini mahasiswanya. Jadi ada Amina, ada Sari, ada Ebi, ada Cut. Oh, masih Mahasiswanya Pak Wagub itu. Nah, itu STPDN. lalu karena ini semuanya ini kita dokumentasikan dalam bentuk film dokumenter. Jadi ini kebetulan yang ngambil film ini itu orang IKJ, khusus perfilman ini yang nanti kita juga minta untuk dokumentasinya, diwawancaranya ada kebetulan jurnalis dulu pernah jadi reporter, tapi sekarang udah di jalan yang lurus. Nggak ada gosip-gosip lagi gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan perkenalan kami. Lalu untuk kelas koran di tahun pertama ini kita hibah ini multi years 3 tahun Pak. Jadi tahun pertama kita sudah menghasilkan, ini ada draft buku SOP yang nanti akan kita terapkan. Tapi di tahun kedua ini, saya cerita rusun dulu Pak. Di tahun kedua ini kita sosialisasikan dulu sebelum kita melakukan workshop. Lalu setelah itu, karena di Rusun Cengkareng juga belum punya SOP. Karena dari Kementerian PU hanya panduan Pak. Panduan pengelolaan, tapi untuk pelaksanaan aplikasinya belum sama sekali ada SOP-nya. Dan kebetulan di dinas juga belum ada gitu. Jadi pertama kita membuatkan buku saku. Waktu itu di tahun sebelumnya saya bawakan juga. Oke Pak, ada buku sakunya. Ini waktu itu bekerja sama dengan dinas perumahan. Katanya saya udah pernah kasih Bapak ya? Belum. Oh belum ya? Oh, belum. Nanti kita cetakan Mbak. Ini karena ini akan Ini buat bagi kepada penghuni. ke pengelola dan penghuni. Jadi nanti semua pengelola juga akan dapatkan buku saku. Kita akan cetakan juga SOP-nya. Untuk waktu itu masih Pak Nofizal yang tanda tangan di sini. Waktu sempat kita kerjasama. Belum berhenti, nggak sanggup terhadap permainan mafia rusun. Kan SOP-nya. Nah tahun pertama kita sosialisasikan dan kita akan mengadakan workshop untuk pengelola dan calon pengelola nantinya. Tapi yang pertama sekali adalah di Marunda yang akan kita pilot project. Setelah Cengkareng kita ke Marunda. Jadi karena semua dan kebetulan sebetulnya ada satu yang lagi magang untuk pengelolaan rusun. Kebetulan ketua timnya nggak bisa karena masih nguji Pak, sini nggak datang Dr. Sutio. Beliau tuh sebenarnya pengen tahu master plan untuk Marunda. Jadi seperti apa? Karena SOP ini kan tidak bisa, ini kalau kita tidak tahu masalah apa yang terjadi gitu kan. SOP ini ada karena ada masalah gitu. Ya seperti misalnya kalau kita memindahkan dengan yang mendadak nih, misalnya ada karena banjir, karena apa, itu kan mesti ada SOP-nya seperti apa. Misalnya sampai sana. Untuk tahun ketiga kemungkinan satu pendampingan yang intens di pengelolaannya itu dan perilaku penghuninya. Itu yang SOP Pak. Saya beralih ke pendidikan lingkungan. Mungkin Pak Budi mau dulu. Iya, terima kasih Bu Maya. Ada buahnya. Biar ada ganti. Ya, begini Pak Wagub. Jadi kami juga di dalam penelitian pengabdian masyarakat untuk pendidikan lingkungan
mendapatkan juga 3 tahun. Jadi multi-year, kami baru selesai tahun pertama. Dan yang disasar adalah salah satu sekolah yang ada di daerah Kapuk Muara ya, Kapuk Muara. Dan mungkin Pak Wajib juga sudah paham lah kondisi lingkungannya bagaimana. Itu adalah sebuah sekolah swasta yang dikelola oleh Yayasan Al-Mutakin. Nah, memang gedung fisiknya dibantu pembangunan oleh Yayasan Buddha Seci, dan itu tingkat SMP. Nah, pada tahun pertama yang kita sasar adalah mulai mengenalkan pembiasaan diri. Yang paling sederhana adalah tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Jadi kita bikin satu program dimulai dari yel-yel dulu pada mereka, pada family. Kemudian dari situ baru diberikan materi, dan kemudian diberikan juga praktek lapangan. Selain itu juga pada bagian terakhir kemarin, kalau nggak salah bulan November ya, kita adakan kunjungan ke sekolah Adiwiyata Mandiri Bogor. Tahun ini kebetulan Adiwiyata di DKI alhamdulillah Pak 12 Pak. 12 sekolah mendapatkan penghargaan nasional, dan itu saya mengatakan tumben Pak DKI bisa banyak. Padahal DKI itu kan barometer. Saat ini Adiwiyata terbanyak Jawa Timur, sudah sekitar 160 sekolah. DKI baru 2 yang dapat Adiwiyata Mandiri, tadinya 3 tapi satu drop. Yang pertama adalah SD Ben Hill, Benua Hilir, SD Ben Hill 4. Kemudian yang kedua adalah SD Alam Ciganjur. Yang satu yang drop itu karena dibangun sekolahnya jadi dihabisi semua infrastruktur yang taman-tamannya itu, SMP 103 di Jantung. Jadi kami drop Pak. Nah tapi tahun ini alhamdulillah 12 Pak. Jakarta Selatan 2, Timur 3, Pusat 2, kemudian Barat 2, dan Utara 3. Kenapa bisa dapat banyak tanaman yang drop? Karena aktif dari BPLHD Pak. Biasanya antara BPLHD dengan Dinas Pendidikan kurang padu. Jadi dia terpadu. Jadi padu dulu Pak, Bahasa Jawa Pak. Nggak pernah akur gitu ya. Sekarang alhamdulillah. Dan yang membiarkan gini Pak, wali kotanya itu pada saat kunjungan mendampingi sampai sore Pak. Wah saya bilang wah luar biasa nih. Terutama warga Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Yang utara kemarin diwakili oleh asisten pembangunannya, tapi alhamdulillah artinya pemerintah daerah sudah mulai memberikan perhatian. Saya tantang untuk tahun depan jangan 12, karena DKI kan ratusan sekolah SMA dan SMP setelah SD. Kalau bisa lebih banyak, karena buat contoh. Nah, sasaran tahun kedua dari kembali ke yayasan SMP Yayasan Al-Mutakin ini, masalah yang kami hadapi Pak adalah tidak mudah ternyata untuk mengubah perilaku yang sangat sederhana, yaitu kebiasaan membuang sampah. Mengapa? Karena ternyata kan memang sebagian besar waktu mereka ada di lingkungan. Di sekolah paling banyak cuma 5-6 jam. Ternyata lingkungannya tidak memberikan satu suasana yang kondusif, sehingga mereka itu kita ajari di rumah masing-masing pakai tas plastik gitu, kresek buat buang sampah. Ya aku kalau di kebersihan campur lagi. Itu persoalan. Sehingga nggak inline ya, artinya ya kita didik di tingkat dasar sama implementasi yang dilihat di lapangan sangat jauh berbeda. Karena ini masukan Pak. Ya, itu BBM si Uno itu. Paul itu mahasiswanya Pak. Oh ya? Harusnya sih. Cabut dong ijazah. Dia udah mau support tuh aja. Dia udah mau support. Jadi nanti kita udah ngomong, nanti coba kita lihat aja, kita kunjungi, karena memang perubahan Kita ada suruh beli, kemarin kesulitan truk. Iya. Jumlah truknya nggak ada. Truknya. Nah, saya kira udah. Sama kita mau kerjakan para pemulung itu loh Pak. Biasanya seperti zaman Belanda. Ruas jalan ini ke sini siapa akan tanggung jawabnya? Ya jelas. Ini 3.500 orang nggak jelas. Jadi mana nggak jelas, terus ngambil sampahnya masih seperti orang jemput sawit. Jam sekian mobil akan datang ambil. Jadi orang taruhnya jelas Pak. Jadi tidak lagi sampah taruh sampai besok bau gitu kan. Jadi begitu dia taruh tuh mobil udah dihitung.
dia kerja backupan, tapi udah Bang Unu udah aman berarti. Ya, sudah kita sampaikan. Baru mau kita ganti. Hampir aja. Itu teman saya Pak Sangkatan. Kalau kita ganti, kesel gitu. Iya. Saya lanjutkan Pak. Jadi memang perubahan perilaku ini tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, memang kita harus sabar, dan inilah tantangan bagi kami sebagai peneliti untuk bidang pendidikan lingkungan. Namun di akhir tahun pertama ini kami telah berhasil membuat juga buku ini. Kalau Bapak kasih sanksi itu apa perlu didik baik-baik apa kasih sanksi, Pak? Yang dalam bidang pendidikan harus ada sanksi. Iya, harus ada sanksi. Itu denda, anggapin denda. Soalnya kita lagi tunggu KUHAP. KUHAP direvisi, kita ingin sanksi itu bersihin WC di terminal atau nyapu di Monas, terus pakai baju tahanan kayak KPK gitu kan, warna oranye gitu loh. Kan DKI warna oranye kan, tahanan Pemda gitu loh. Dia nggak nyapu juga udah malu difotoin kan, terus foto di tweet gitu loh. Mesti gitu kayaknya. Betul. Cocok. Karena dalam tweet kan, betul. mukanya gitu kan. Ternyata Ahok lagi tahanan Pemda di tweet gitu loh, lagi pegang sapu gitu kan, keren gitu kan. Jadi itu malu dia pasti. Bisa juga ya? Bisa. Ya memang kita mau terapkan di tahun kedua Pak. Jadi sudah diinisiasi tahun pertama, mereka udah punya kebiasaan ya. Dan setiap kelas sudah kita angkat satu orang pelajar yang menjadi contoh Pak. Dutanya. Kalau Bapak tahu apa? Misalnya daerah Sunter Pak ya. Kan rumah padat nih. Kereta api udah tembokin. Ya satu jalur, oleh dari atas kelihatan. Itu orang buang sampah itu buang ke kereta api itu. Jadi kalau naik kereta api itu sampah semua tuh. Itu tuh mesti gimana tuh cara masuknya itu Pak? Nah kita masuknya dari anak-anak Pak. Anak-anak. Kalau anak-anak yang negor orang tuanya, itu biasanya lebih didengar dibanding orang tua sama orang tua, bisa berantem lah nanti gitu. Tapi kami punya masalah dikit Pak. Jadi orang tua itu datang ke sekolah mengatakan anak saya sekarang kurang ajar, berani menegur orang tua masalah sampah. Kami kumpulkan, kami kasih penjelasan. Karena memang tahun kedua sasarannya sekarang orang tuanya Pak. Jadi selain anaknya kita teruskan orang tuanya, paling lingkungannya. Karena saya bilang semua orang tua itu kan dia menyampaikan hal yang benar, hal yang baik. Walaupun mungkin belum bisa disediakan tempat sampah yang permanen, tapi kan udah mulai ada dengan kantong kresek tidak di sini buat organik, itu kan udah ada satu jalan keluar dari anaknya. Jadi akhirnya orang tua sebagian bisa memahami, karena memang banyak perbedaan karena tingkat pendidikan ya Pak. Kalau tingkat pendidikan kan berpengaruh. Jadi kalau yang cukup bagus, lulusan bapak ibunya lulusan SMP, oh ya bisa mengerti. Tapi kalau enggak, wah itu kan cuma bikin repot aja. Udah gampang, di depan kali lempar aja kan. Nah, itu yang akan kesasar tahun kedua. Karena memang di dekat sekolah itu ada kali ya, kali angke, yang bapak tahulah ya, segala kasur, mebel dibuang situ semua. Kemudian juga ada tetapi ada hal yang juga seru ya Mas ya. Ada pabrik tempe ya seru ya. Tapi memang apa ya, susah ada hukuman di sini. Iya. Dibolongin, lubang-lubang itu. Betul. Tapi banjir kan, dibolongin. Dan ada LSM yang bilang, Bapak sih nggak mau sediain jembatan buat dia. Jadi dibolongin. Saya kenapa kamu nggak bilang dia nggak boleh tinggal di situ persoalannya gitu? Berantem begitu kan? Iya. Saya nggak tahu lah Bapak sih, saya masih agak sopan nih ngajarinnya. Kalau kita udah mau sikat Gini Pak, beda. Karena kan sasaran kami kan peserta didik ya, itu harus persuasif, artinya dalam koridor pendidikan. Jadi memang dalam represif dalam dunia pendidikan ada reward dan punishment Pak. Tapi begitu ke masyarakat, kami sedang berunding nih, kira-kira apa yang pas. Karena kami akan mengajak serta juga Pak Lurah, Pak RW, juga Pak RT supaya pas. Karena kalau nggak disosialisasi, rasanya juga salah. Kita tiba-tiba berikan punishment tanpa ada bakbu kan kita juga salah. Ada ide gini Pak, dulu saya sebagai bupati mau lakukan ide ini nggak kesampaian Pak. Saya nggak tahu ini bisa diterapkan. Karena dulu kan yang bikin undian atau pajak itu kan di provinsi, jadi bupati nggak bisa.
Jadi dulu saya berpikir mau cetak karcis gitu loh. Karcis undian, bukan undian berhadiah. Ini memang bisa ribut orang nih. Bank juga ada undian. Jadi tadi si RT datangin rumah-rumah orang, dia ada 3 potongan gitu kan. Jadi dia nggak kasih tahu tanggal berapa dia datang. Ini untuk kasih dia semangat. Jadi rumah yang bersih sampai halaman sampai gotnya bersih. Kalau di kampung saya susah Pak, karena satu rumah terus kosong gitu, baru rumah lagi gitu loh. Ini masalah. Saya kalau di Jakarta kan padat gitu. Dia yang ngurus rumahnya, sekitar rumahnya sampai depannya semua bersih. Dia dapat 1 kupon Pak. 1 bulan sekali. Tapi kupon ini tidak dikasih tahu tanggal 1 atau 30 datangnya. Dia bebas datang. Jadi orang itu akan menjaga-jaga. Nah kalau sampai 6 bulan dia bersih, kan dia dapat 6 kupon. Nanti waktu kami HUT DKI, kita pakai bank DKI, yang dapat nomor kupon itu kan dapat 6 kan. Nah itu kan diundi. Hadiah macam-macam, mungkin ya BlackBerry atau atau alat masak, atau ya semacam dispenser, rice cooker, bahkan sampai motor, komputer, atau beasiswa misalnya di ISTN. UI nggak mungkin beasiswa, kalau nggak bisa masuknya susah. Saya kan kalau naik bus dulu ke Depok, kalau lewat Universitas Pancasila pasti kontak itu bilang, yang gagal kurang ajar itu. Adik saya di UI jadi ada kosin kalau kita lewat Pancasila masih itu, yang gagal turun di sini Pancasila. Nah, saya pikir harus seperti itu. Nah, terus waktu 1 tahun kan dia dapat 12. Nah, kalau yang belum dapat undian, nanti pasti nyambut tahun baru, bukan cuma dor kembang api. Orang-orang ini juga diundi di wilayahnya. Kan kita kan bikin wilayah kita masing-masing. Diundi waktu nyambut tahun baru sampai sebelum pergantian tahun. Diundi, jadi khusus yang dapat kupon itu diundi. Kalau yang nggak bersih nggak usah dikasih. Nanti yang ketahuan RT-nya siapa yang memang ada orang gitu kan. Saya nggak mau apa, saya nggak butuh hadiah dari kamu. Pokoknya saya mau tetap jorok aja gitu loh. Ya, kalau kamu tetap jorok nggak apa-apa. Kamu kalau ada apa-apa kita nggak mau bantu. Nanti saya mau hukum lagi yang jorok, mau jorok kan. Kartu Jakarta Sehatnya saya cabut, kartu Jakarta Pintar saya cabut. Saya bikin kamu berantem di rumah. Jadi anak-anak gak dapat kartu Jakarta Pintar. Mirip kamu ribut kamu mesti bersihin, dia ada tanggung jawab. Jadi semua tuh gak ada yang gratis gitu. Nah kalau orang tua sakit gimana? Kalau anakmu jorok, kemarin dong anakmu. Kalau kita gak kasih kartu Jakarta Sehat. Mesti itu yang lebih, mesti tegaan. Di Jakarta ini mesti tegaan gitu lama-lama. Saya suka buka puasa di Istiqlal kalau bulan suci Ramadan. Pernah kan? Sampai 10.000, 20.000 orang nggak makan gratis di dalam. Nggak sampai. Nggak sampai. Saya bikin masak dulu aja waktu saya masih bujangan, kita iseng ke Bantar Gebang, tempat buang sampah, masakin orang makan yang udah pungutnya kotor-kotor, nggak sampai 500 orang makan. Jadi ini orang Jakarta tuh gak bakal mau kalau dikirim di camp Nazi, bukan Nazi yang Hitler. Ini nasi, maksudnya camp nasi, kasih makan nasi terus kamu 3 kali biar kapok. Jadi semua tadi panti-panti kita tuh banyak kita mau rubah jadi dusun terpadu. Bisa ini Pak, bang food bank. Bisa. Baru, jadi kalau mau bantu apa? Orang tua kamu datang, kita kirim bus aja ngantar ke Jakarta kalau dia mau jalan-jalan sebulan sekali. Mau pulang. Jadi dia nggak mau tinggal di tengah Jakarta, kan kita temukan yang tinggal di tengah Jakarta. Dia cuma mau numpang makan, keluar lagi minta-minta. Udah, misalnya kadang makan kan, anakku saya sekolahkan KJP. Orang tua saya sakit, KJS. Saya nggak ada kerja, sambil nunggu kerja kamu makan gratis dulu. Nggak mau jadi preman, nggak ngaruh. Kalau nggak, maju, top, plit, 3 jam 100.000. Saya taruh dia kerja di KBN 75.000, tolak. Ditolak loh, malah
malas-malasan dipotong 67.000. Yang mana mau kerja pagi sampai sore 67.000. Jadi Pak Oga print 3 jam 2.000. Iya. Ini masalah. Nah jadi kita mau lagi pikirkan cara itu, Pak. Nah jadi kita satu jadi kombinasi seperti kalau Pak oke, kita rancang tuh stikernya itu Pak, kita pikirin per RT gimana. Ya Bapak yang pikir, kita cari sponsor. Jadi kampus yang bikin, jangan saya. Kalau saya nanti ribut lagi. Nanti ada MUI dan kafir bikin ribut. Ini kan bank aja boleh, bank syariah aja boleh kok. Bank ada hadiah kan, mobil. Itu PRI beliung, puting beliung gitu. Dapat Range Rover, dapat Alphard. Bahkan temen gitu. Bukan judi kok. Itu bagian dari arisan. Si panitia sepotong itu potong 3 lah, sebutin kan. Nah jadi semua RT kan ngawasin rumah yang bersih kasih. Nah kalau diundi ternyata si RT-nya KKN, kita bisa survei. Kalau rumah itu jorok dikasih dari RT kita pidana. Penipuan. You know? Kalau yang terima itu bisa saya terima, lalu saya main. Bisa saja kan, saya RT, saya main, saya ambil segepok. Jadi saya pegang nomornya gitu loh. Terus saya kena, dicek rumah saya nggak sesuai, penipuan, kita tangkap. Nah kalau Pak ini, saya pengen ide ini. Karena kita memang sudah merancang ada gitu Pak. Jadi anak yang tadi duta lingkungan, dia akan kita berikan insentif. Misalnya kalau kita bukan hanya kebersihan aja, tapi ada penghijauan juga. Nah kalau dia bisa menanam pohon itu sampai itu, kita akan berikan dia insentif plus beasiswa. Nah ini model ini juga bisa nih nanti dia bisa mengajak. Ya soalnya kalau semua itu harus dapat, semua nanam kita bonyok. Kalau 1.000 anak nanam, kecuali nanti gabung dengan lingkungan kita. Nah itu kelemahan di pemerintah ini ada. Harusnya logika saya kan gitu sebetulnya. Ya tadi nanam. Harusnya saya kan punya dana untuk penghijauan. Saya punya dana pembinaan di SKPD. Untuk apa saya ngabiskan duit gak ngaruhan? Lebih baik suruh anak-anak yang seperti itu, uangnya kasih ke mereka kan. Tapi pemerintah gak bisa seperti itu. Itu lucunya. Kalau misalnya kan kita sudah ada nih dana yang dari LIPI atau yang Itu sih bisa. enggak, maksudnya yang dari Pak Ahok ini dalam program, saya nggak tahu programnya, maksudnya ada dinas pertanian itu yang kalau pohon dijaga itu ada insentifnya Pak. Itu dari kementerian. Pada bibit satu berapa? Yang langka-langka itu nggak boleh ditebang. Itu ada Pak, teman saya pernah yang ngomong itu. Kementerian apa dinas? Dinas dia dapat duit. Dinas DKI. Mungkin dia salah satu ada program kerjasama. Kalau dia mungkin ada yayasan atau ada usaha koperasi, itu bisa. Maksudnya kalau ke perorangan kita aja pusing ya kasih rumah aja Pak ya. Wah nyari rumusnya setengah mati kita. Ini kita nekat nih, hibah ke perorangan pertama kali kita lakukan ya, buat rumah. Satu rumah dapat 45 juta atau 54? 54 juta beda kampung. Di rumah-rumah orang ini kita kasih 54 juta kepada pemilik satu-satu loh. Itu Pak Gubernurnya udah pasang badan tuh bikin ini pergub. Satu lokasi itu sekitar 200 rumah. 200 kali 54 itu satu untuk peningkatan kualitas lingkungan. Berjalan tahun-tahun. Kita kasih. Itu bisa. Bisa ke perorangan seperti itu. APBD. Beda kampung. Cuma kalau biar tanaman pasti repot Bu. Kenapa tanaman repot Bu? Tanaman tuh kadang bisa mati. Itu yang pusing. Makanya saya lagi pikir lebih baik kalau mau dibikin 2 jenis kupon. Kalau bersih lingkungan 1 kupon. Ada yang tanam pohon, tanam penghijauan, kupon tambahan. Jadi 2 jenis kupon. Jadi kan, jadi undian ini ada undian 2 macam. Ada undian yang bersih, ada undian yang ada pohon penghijauan. Nah itu ciptakan. Nanti kita kontak Peruri atau Pura Kudus yang lebih murah, yang Kudus itu. Ini bisa cetakin tuh kertas-kertas yang murah yang ada barcode pakai. Kayak misalnya kita beli rokok apa gitu ya, atau obat itu di kotaknya kalau kita pakai infrared itu langsung kelihatan tuh ada hologram supaya nggak dipalsuin. Nanti kita bikinkan dulu ya. Tapi gini Pak, gini. Coba dipikirin. Nggak maksudnya gimana cara implementasi ya? Karena ini waktu kan jalannya cepat nih. Yang kemarin aja. RT lewat RT lurah.
Dia kuponnya ke RT lurah. Ya cuma kelemahannya mencetak kertas ini memang semua rumah. Jadi satu RT ada beberapa rumah, dia harus cetak. Dengan asumsi semua orang lakukan. Mungkin pada proyek aja dulu. Mungkin kita ambil dulu satu, ambil kelurahan mana yang kumuh. aja yang daerah. Jadi yang Yang anaknya kumuh kan? anak yang sekolah di Al-Mutakin itu kan memang di Bandaran Sungai itu. Kita mau situ Sekarang dulu. tempat pengungsian itu ya, Mutakin negara Kapuk. Iya, kebanjiran. Ya, Saya kita lagi dorong mereka naik ke Pandainya Kapuk dengan bobok tembok. Iya tuh kebanjiran. Kita mau Ya itu coba aja daerah itu Bu. Hitung ada berapa rumah, kita coba kupon-kupon itu tes. Ya kan? Tiap 6 bulan. Atau kalau tiap 6 bulan kurang semangat, tiap 3 bulan. 3 bulan undi sekali. mahasiswa dari Ini jurusan apa nih? Mahasiswa masih demen dong. Iya, macam-macam. Ada yang landscape, ada yang lingkungan. Makanya saya kasih tahu ya buat mahasiswa ya. Itu hebat dan kurang ajarnya dosen tuh. Kita dimanfaatin. Yang ketawa deh. Makanya saya suruh jadi dosen itu gitu katanya. Jadi dosen itu enak enggak? Jadi ngumpul data suruh mahasiswa terus katanya. Kalau jadi mahasiswa tuh capek itu suruh mulu. paling bingung. Ini ribet jam. Tapi menarik yang tadi penghijauan itu Pak Ham ya. Jadi begini. Saya punya satu. Kalau mau bibit bisa minta Ya, sama bisa. dinas pertanian. Itu free. Pertamanan kan gitu. Langsung kasih sana. Termasuk pas pampres pun banyak sekali bibit gratis. Iya. Karena kan ada program. Di kita juga Ada. pertamanan. Ada pertamanan kan ada. Iya. Iya, Bapak iya. Oh dia rangkap taman ini. Iya, pertamanan. Udah setengah tahun dikasih Pak Wagub. Pertamanan. Nggak cukup bolongannya. Jadi beliau ini tuh apa nggak? Orang bilang tuh orang kalau bilang tuh masif tuh gitu ya. Orang bilang garis tangannya. Saya itu nggak kenal beliau. Jadi Pak Nobisar tiba-tiba mundur. Saya juga kaget kan dia mundur kan. Terus saya tanya, jadi pengganti siapa? Purnomo Singgi. Aku lihat ketemu, oke lah, ini orang kira-kira feelingnya oke. Terus saya lapor ke Pak Gubernur. Pak Gubernur lihat, Pak Gubernur, oh ya, udah, lantik saja. 4A. Sedangkan di provinsi ini seharusnya 4C, satu tingkat paling rendah itu 4B. Pak nggak bisa dilantik Pak 4A Pak. Cari yang paling senior saja di dinas perumahan, siapa paling senior? Keluarlah nama beliau yang paling senior. Saya juga nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu nih. Pak, yang paling senior nih, udah lihat ketemu aja orang ini kayak gimana. Pelantikan tuh jam 1 ya Pak ya? Jam 1 jam pelantikan itu. Saya ketemu dulu jam 12, 11 lewat ya. Coba kita ketemu saya, ketemu. Aku saya tanya, ya kayaknya bukan muka tipu nih satu. Kira-kira gitu aja. Terus saya telepon Pak Gub, Pak, saya sudah ketemu orangnya Pak. Kayaknya sih, lihat mukanya sih ya baik-baik juga lah. Dia bilang gitu kan, oke lah. Terus Pak Gub perlu ketemu Pak Gub nggak sebelum pelantikan? Soalnya Pak Gub lihat dulu oke apa tidak itu. Kalau Pak Wagub oke, saya juga pasti oke lah katanya. Saya belum tentu Pak, bayangin selisih 1,5 jam ya. Saya pun nggak pernah lihat karena di saudara yang paling senior. Kita lihat, ya lumayan lah udah biarin aja. Dilantik, malah Pak Gub sekarang malah ya udah bagus katanya suruh. Ngomong deret. Jadi tangkap dua gimana ceritanya? Pak Gub pengen mengkombinasi, tadi kan kita pikir mau selesaikan proyeknya Marunda. Sebelum bangun rumah atau taman bisa beresin dulu kan lebih cepat. Iya. Nah dinas taman tuh Pak Gub juga pengen ada satu yang cewek itu udah oke tadinya, pangkat 4A. Gak ketemu. Kalau gak ketemu gimana? Siapa yang lebih cocok? Digabungin. Sampai sekarang belum 4B, mereka ini baru berapa bulan ini baru mau 4B. Nah, April baru tadi udah ketemu. Sekarang Pak Gub berubah lagi pikiran, nggak mau lagi yang itu. Untung belum diangkat, kayaknya kurang gitu. Cari yang gesit. Makanya saya nggak tahu mau cari, saya lagi dapat satu lucu nih. Ini lucu kok itu panggil. Itu yang bagian pertanian. Ada Ibu Magdalena itu loh. Kayak kerudung orang dari Sumbar loh ya. Saya panggil. Ngomong-ngomong. Dia tuh tukang tanaman.
Saya nggak tahu bisa apa. Saya Bu, boleh nggak saya foto Ibu? Foto kan, foto terus dikasih Pak Gup lihat gitu. Pak itu orangnya Pak. Tapi Pak Gubernur kalau nanti saya interview, kita caranya betul-betul cara nggak pakai ilmiah Pak. Ini cara kampung Asal jangan dipoto ntar satu. Masalahnya, sekarang jangan salah loh, mesti foto-foto. Kita undang-undang ASN, saya boleh merekrut swasta di kepala dinas. Tapi masih atas izin presiden. Dulu rancangan saya waktu di Komisi 2 tanpa izin presiden. Tapi waktu saya turun, saya melantik dia waktu turun, dia ikut turun. Dia kepala dinas kami nanti bisa swasta. Oh, itu bisa dari kencang. Jadi kalau PNS nggak mau dipaksa dari kencang, kami terpaksa merekrut swasta di dalam menjadi kepala dinas. Jadi kepala dinas. Jadi ini yang kita mau buat revolusi itu begitu. Dan sekarang mesti izin presiden kan. Saya ketahui Pak Jokowi kalau Bapak jadi presiden, saya kirim surat itu setuju aja Pak ya. Emang saya presiden gitu. Pak Ibu pegang dulu dong. Reformasi birokrasi. Nah, itu akan membuat semua orang jadi kencang. Tapi kita juga kasih tunjangan perorangan kinerja. Jadi siapa yang banyak kerja, siapa yang produktif, ada poin-poin. Jadi semua mainnya poin-poin kredit, yaitu diterjemahkan jadi uang. Sekarang DKI itu sudah reformasi besar-besaran. Saya itu cuma 1,5 jam dari eselon 3 menjadi eselon 2. Kalau dulu melalui percakapan 6 bulan belum tentu selesai. Kita nggak mau tahu potongannya. Tadi Pak Gu udah lebih sekarang makin apa ya orang bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul, ilmu sosial dan begitu. Ya sekarang Pak Gu kalau dia marah, kalau tidak ya kami ganti. Saya tidak main-main tadi udah. Terus orang udah komentar, kok Pak Gu agak kasar ngomongnya. Itu adalah bergaul buruk sama apa? Itu pergaulan buruk merusak kebiasaan baik kan? Baik-baik sekali jadi kasar kan? Jangan udah heran, kenapa Pak Gu ngomongnya ganti melulu? Nah itu gara-gara bergaul sama Ahok. Kalau saya jadi setengah lebih jinak sekarang. Saya lagi 1 tahun Pak. Tadi tanya wartawan Pak Gubernur. Pak Gubernur sampai sejauh mana Pak Gubernur bisa mempengaruhi Pak Wagub? Dia bilang, saya yang dipengaruhi Pak Wagub, marah-marah melulu. Karena memang gak ada, istilahnya kalau satu peti apel, saya cerita sama beliau kan, Pak hati-hati Pak. Satu peti apel Pak, 1-2 busuk saja, satu peti ikut busuk. Nggak bisa yang lain itu membuat itu tidak busuk saya bilang. Jadi pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik. Ya, tapi ini oke lah. Tapi Jakarta ini sudah jauh lebih kayak banjirnya aja begitu kita sikat ya. Dulu coba waktu kami baru masuk, hujan saja 2 jam non-stop. Kuningan Tamrin Sudirman tergenang. Butuh 3 jam tunggu dia surut. Kenapa? Ini volume air curah hujan tuh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya loh, karena iklim global dunia ya. Coba lihat kita satu lingkungan ini beres nggak? Beres. Kalau bilang kenapa kampung pulau? Itu mah dari zaman dulu orang di Bandar tinggal di pinggiran sungai. Kenapa Sunter tenggelam? Karena dibobok semua dinding kita. Kenapa angke tenggelam sekarang? Karena memang belum sit pile rapi. Jadi kita normalisasi pesanggerahan angke Sunter itu gagal. Masalah gagal kenapa? Mindahin orang pinggiran itu yang ngotot nggak mau pindah. Nah coba kita lihat pasar ikan, lihat Tanjung Priok semua Pak. Kan mereka, makanya kalau masih maki-maki kami terus. Aku nggak peduli. Maki-makinya terus pakai busur terus nggak ngotong. Kemudian kita sediakan rumah susun. Coba kayak Pluit Pak. Pluit kalau kita bukan rapin sedikit itu Pak, ini masih terkena, Pluit masih kena di beberapa PT kena. Karena kita belum full normalisasinya. Ya, depan saya kena. Tapi kita belum full. Tapi dibandingkan dulu udah di garasi. Iya. Kan ini udah baik gitu. Dan ini aja nggak usah jauh-jauh. Tamrin Sudirman Pak, kita baru masuk tuh tenggelam Pak. Baru hujan 2 jam lebat itu. Ini seharian loh namanya hujan itu. Belum lagi kiriman. Kita lagi di Halim, tambah perbaiki semua yang di Depok, Bogor semua. Iya sekarang Pak. Kita bisa Iya sekarang masih punya. Kita bisa normalisasi. Itu punya ISDN-nya. Iya.
punya SDN. Kalau bisa tuh. Bikin surat, kami kirim alat, kita kerjain. Kirim surat, kasih izin. Udah dikirim. Mana? Kasih tahu itu ISDN. Udah saya kemarin Lihat. dari kepala. BBM si ini Pak Rudi kepada SPO. Gede. Apa sih? Dia bilang, Besar. saya udah denger nih ISTN itunya ya, situnya. Udah ke PU, ke BPHD dia nggak punya alat. Kita kirim alat di blok aja. Pak Rudi bilang ISTN bersedia situnya dikeruk. Iya betul. Karena ada satu situ yang dia tuh mata air kan Pak, hidup. Itu kalau bisa itu kan hubungannya sama yang Kirim alat enggak aja. Temuin ibu, ayah bilang. Malah bolong deh. Ya, dikasih nomor handphone, ada handphonenya kok. Maya. Lumayan. Kasih handphonenya. Nanti kasih tahu Pak Rudi kirim alat. Kita beli alat berat banyak. Gak usah proses. Kalau mau bagus kirim surat lagi. Kirim ke PU, tembusin ke saya. PU ya? Dinas PU. Dinas PU. Minta dikeruk situ kami, gitu kan. Langsung kita kerjain. Cepat ini kalau semua situ. Kayak pasar ikan. Gak ada genangan di Rawa Malaka, Jalan Cengkeh semua. Cengkeh dikit aja karena ada buntu. Gorong-gorong tali air dimasukin beton semen kurang aja dia. Mau lewat tuh air. Gendeng lu kerja gitu. Mungkin kalau lebih cepat kalau surat ke Pak Wagub, nanti Pak Wagub disposisi ke ini. Nggak tembusan ke saya aja. Langsung ke PU tembusan saya disposisi lagi. Saya buat disposisi, saya BBM. Ini ada BBM. Nah, udah perintah BBM itu sah. Karena ada handphone saya. Ini perintah BBM itu sah, Pak. Nggak perlu tanda tangan. BBM punya kita kan. Walaupun yang penjatnya staff saya yang penjat. Kan saya tinggal yang penjat. Jadi nggak usah saya penjat-penjat kan. Jadi kita apalagi Yang gini Pak, yang tadi belum saya selesaikan gini. Saya mau cerita apakah ini bisa juga diterapkan di DKI kalau misalnya bisa. Karena DKI itu kan jumlah peserta didik banyak Pak, SD, SMP, SMA. Itu di Bali Pak. Ada satu sekolah yang dalam waktu 3 tahun sudah hijau Pak, sekolah. Kami bersama. Itu namanya SMP 4 Indoyo. Itu luasnya 1,8 hektar ya. Sekolah. Bangunan cuma beberapa ratus meter. Jadi gini caranya Pak. Prospek mereka itu kerjasama dengan dinas pertamanan. Mereka dapat bibit nangka Pak, bibit nangka. Nah mereka, kepala sekolahnya kasih kepada siswa kelas 1 yang baru masuk satu bibit. Kemudian kasih buku notus kecil. tanam di rumahnya. Tanam di halaman sekolahnya Pak. Dan dia harus melaporkan setiap bulan itu berapa tingginya Pak. 3 tahun Pak, 3 tahun kan dia 3 tahun SMP Pak. Udah segini Pak. Saya datang ke sana nilai di beta udah di hutan Pak sekolahnya. Sementara kalau itu hutan semua Pak. Ya, kalau bisa dipercepat kan sekolah kita itu hijau semua. Iya betul, tapi kan beberapa. Gini Pak, saya kasih begini. Kalau tanam di rusun kita. Itu Pak, nah itu saya Pak. Pak juga rusun kita. Marunda ngeri ya orang datang aja. Pohon petai, pohon mangga. Nah kemarin gini Pak, di SD mana 01 yang di Jawa Selatan itu Pak, waktu Pak Wali datang saya bilang begini, masih ada tanah yang belum tertata dengan baik. Saya mengatakan begini, kenapa Bapak kepala sekolah nggak bikin zonasi? Zona ini buat menanam, misalnya minta kepada para peserta didiknya untuk menanam tanaman langka di DKI. Sehingga nanti Pak Ahok atau Pak Gubernur kalau datang tamu, kita tamunya pengen tahu nih tanaman pohon semanggi di mana sih? Nah, tahu SD itu aja. Oh, SMP itu sini Pak. Itu nggak tahu kita sebetulnya. Iya Pak. Jangankan itu Pak, kemang aja nggak tahu kan ya Pak. Oh kemang tuh pohon ya? Kemang nggak tahu deh. Saya masih ngerti itu. Oh kemang tuh pohon. Kalau ketimpa buah kemang, kalau ketimpa durian nggak mati, ketimpa buah kemang mati. Iya Pak. Betul. Jadi kalau ketimpa durian, ketimpa durian berdarah nggak mati kita. Tapi kalau ketimpa buah kemang jatuh mati karena luka dalam. Iya. Lucu kan? Kemang itu mirip-mirip mangga, tapi dia wanginya beda. Kue ini wangi tapi dia agak beda. Udah susah cek pohon itu. Iya, di kampung saya dulu ada satu udah ditebang. Agak-agak coklat-coklat gitu ya jatuh itu. Kemangnya. Iya. Nah, jadi begitu Pak. Maksud saya gini, kalau sekolahnya udah penuh, kenapa kita nggak kasih donasi di luar Pak? Ya, kamu BBM Pak Taufik bilangin ospek sekolah penerimaan murid baru di DKI, SMP, SMA. Pak Taufik temennya dia. Kerjasama, sama-sama kan profesor, kan dokter ya.
belum profesor ya. Oh. Untuk itu kerja. Ibu ngomong dong nanti. BPM juga ngomong untuk kerjasama dengan dinas pertanian atau taman untuk dilakukan itu. Jadi kita dia ospek kan dia 1 tahun dia awasin, dia laporin pertumbuhannya. Ibu ngomong sama Pak Yudi. Tahu kita mau ganti juga tuh satu. Ya kan dalam rangka Kegaran gitu. Itu perintah Pak Lutan ganti. Maksudnya gini Pak, jadi menopang juga program pemerintah daerah untuk memperluas RTH kan Pak. Karena RTH itu boleh jadi sekolah-sekolah itu kan banyak yang ruang terbukanya aduh masih Pak. Bisa kita manfaatkan. Nah itu caranya kayak gitu Pak. Kalau sekolah yang dekat-dekat BKT bisa itu ya? Iya Pak, dikasih aja Pak zonanya Pak. Dia bisa sini dan tanggung di situ. Bisa itu Pak. Enggak, saya yang menarik bukan soal bisa nanamnya, soal laporan itu loh, pertumbuhan selama 3 tahun itu loh yang menarik. Pembelajaran gitu. Sama kayak anak-anak kita kan pulang nanam sesuatu kecambah di per hari dihitung catat itu. Nah ini kan catatnya kan per tahun. Dia ngawasin. Ini menarik ini. Iya dan itu juga dikasih di SD Pak. Waktu di SD itu saya kunjungi mereka dia tuh nanam kelas 1, saya kunjungi kelas 6 Pak. Udah berbuah Pak nangkanya Pak. Wah saya terharu Pak, luar biasa ya. Jadi kita mendidik mereka juga cinta merawat, kita menanam Pak. Nah ini kalau misalnya Bapak kasih zona seluas segini di pinggir BKT adalah tanggung jawab SD ini. Itu kita minta aja dan saya kan begini Pak. Dekat situ ya. Bapak kepala BKT sekolah masih luas supaya iya tanam. Di Padang juga begitu, dari sini sampai sini SMP mana? Iya itu kan si ini Sudah dari gini kalau di orang Jawa, kalau di orang Jawa itu, dia sebenarnya gini bertahap. Kalau pohon sengon itu misalnya 5 tahun buat anaknya masuk sekolah apa gitu. Kalau diapi, nah gitu. Buat masuk perguruan tinggi, ntar mana gitu loh. Orang Jawa begitu. Saya yakin kalau sekolahan Pak itu Saya juga tanam sengon. Saya tanam sengon, tanam meranti. Meranti itu 20 tahun. Nah, Kita hitung ya tahun 60-an masih oke lah. nah dengan Pensiun masih bisa. Iya, itu buat tabungan. itu meranti sekarang itu ya Pak, orang tanam potong itu sekubik 4,5 juta. Iya. Kalau 20 tahun itu kira-kira ada hampir 2 kubik, 1,8 kubik. Anggap 1 kubik aja. Kalau masih harga samanya 4,5 juta, kita punya 1.000 pohon 4,5 miliar. Iya. Ya 4,5 miliar kan, kalau ngabisin 1 miliar setahun, 4,5 tahun ngabisin itu. Gak sampai bunga-bunga deh. Ya, 4,5 tahun. Tanam pohon nggak pernah rugi. Saya tanam, saya hobi tanam. Di atas rumah saya itu penuh pohon buah-buahan. Saya punya 30 pohon jeruk di jeruk yang kayak Belitung itu di roof saya. Saya punya 25 pohon dari nangka, serikaya, sirsa, belimbing, jambu kelutuk, jambu air, berapa? Mana di roofnya itu? Iya, sampai plum Australia itu anggur pun berbuah. Berarti dingin tangannya Pak Ahok. Kamu ambil itu handphone aku Samsung kamu lihat. Sakit anggur pun berbuah. Di rumah. Tangannya berapa? Nggak, jadi gini 2 tahun nanti saya panggil orang taman dibuang akan dicukurin. Itu pohon tuh mesti ini kayak mistik kalau ibu saya bilang dia pohon tuh mesti datang. Ah iya, dia ngomong. Pegang. Iya. Cocok dah. Iya, mesti gitu. Ini roof rumah saya nih. Anggur. Fisiknya oke tuh. Kunci Pak. Di rumah saya juga ada anggur. Ya. Nah, ini anggur berbuah loh, hebat loh. Ini hebat ini. Beli waktu flow naik. Apa? Ada flow-nya beli. Berbuah, enak kok. Ya hitam Ini sama benar-benar kita tuh lihat pohon-pohon itu ya. Sama Ya, ini saya bikin kayak gini. Ini anggur berbuah nih Pak. Ini bikin roof. Nah, saya pakai gini aja. Nah, bikin roof berbuah gitu. Nah, aku bikin. Padahal laut tuh. Saya ini langsung hadapan laut ini. Ini laut ini kan. Ini kan laut ya. Nah, ini tambah apa saya? Jeruk, semua sawo, mangga, semua itu Pak. Nah tadi saya nggak pakai bata, di airnya dia pertanian agak kuning, airnya mahal.
Nah ini harus ada juga ya Pak, mangga itu mangga tua kita campurin 3 jenis. Jadi pakai apa Pak? Pot ini, pot yang pakai yang karing, pakai yang plastik. Padahal ini depan saya itu persis laut ini kanal ini. Tapi malam sama pagi dingin. Nah, jadi naik itu persis laut ini. Ini mangga besar-besar mangganya. Terus kalau panen ya Pak? Wah, panen bisa tiap hari. Ini dari yang saya. Lagi bayarnya. Memang beda kalau namanya nanam sendiri itu. Iya. Kita sih makan aja Pak. Jadi kita kesimpulan kita program ini Bapak kirim suratnya Pak kalau mau lebih pastikan lagi kalau dinas pendidikan dan musim kita dengan dinas taman supaya bisa ketemu kan ya jalan. Ada lagi yang lain apa nih? Dinas Tamanan ya? Iya. Belum pertanian ya? Pertanian lagi. Tapi kalau yang dapat tabung lampot itu Pertanian itu di dinas kelautan. Dia kalau dapat tabung lampot ini dari Bisa dinas kelautan bisa. Kelautan bisa, pertanian bisa. Oh, berarti bisa ya? Dinas kelautan bisa. Jadi kita Tanam pohon obat di pertanian. Iya. Toga ya. Kalau mau Mangga di taman. tanam anggrek berbuah terus, ya, itu boleh Pak. Oh iya. Kalau plumnya manis. Buah ya? Kalau ini bunga, anggurnya agak basem tuh gitu. Tapi bunganya udah mulai keluar. Gila. Jadi kalau anggrek saya ajarin gimana caranya bunga anggrek berbunga sepanjang tahun. Saya nggak pernah berbunga lagi kalau Bisa, kan? begini. Nah itu Belajar saya pinter. Kita semua mesti pertama digantungin, jangan tanam di pot yang boleh gantung itu loh, yang boleh kayak serut kelapa, gantungin. Begitu nggak berbunga, karena awal belum tukar yang bagus, yang berbunga makanya. Makasih nggak mau repot, digantungin aja. Sekali berbunga. Ini udah bunga, udah beli 30 menit gantungin. Bunga diganti. Udah, yang nggak berbunga udah berbuka aja bawa pulang sana. Tukar aja. Nah kalau datang ke rumah saya kan diri kan istri saya nggak suka anggrek, saya suka dan betul. Dia orang hutan dan ya kamu pinter banget merawat ini anggrek, kok bisa bunganya rata satu dinding gitu. Ya, tapi 2 bulan 3 bulan kenapa belum beli 60 biji juga tuh ya nggak bawa pulang aja. Nah, itu caranya gitu. Murah. Paling 20.000 satu. Iya 20.000, belinya 25.000. Gantung beli. Ngapain pusing-pusing? Kalau yang balik ke rusun Pak, mas plannya gitu. Ini langsung sudah ada master plan semua. Master plan fisik kan maksudnya? Iya nggak, kemana kita mau dibawa kemana gitu itunya apa pengelolaan itunya. Jadi rencananya gini, itu pakai cerita ya. Aku cerita lebih gampang daripada nulis, maklum bukan dokter. Jadi rencana kita, Marunda itu adalah pusat kawasan ekonomi khusus. Baik pelabuhan laut dalam, New Tanjung Priok, kemudian Kusumo Logistik semua di Marunda. Nah ini juga kita harap dari Bekasi semua juga masuk ke sini kan bekerja. Nah orang-orang pinggir sungai siapapun yang belum beruntung nggak punya tempat tinggal di Jakarta, yang tinggal di Emperan itu karena kami mau menghabiskan semua kawasan kumuh di DKI. Jadi itu juga cara menahan urbanisasi. Betul urbanisasi saya kan. Kalau dia urbanisasi nggak ada tempat kumuh, dia harus tinggal sama saudara dan temannya. Kalau saudara temannya nggak produktif, seminggu oke, sebulan dibalikin pasti. Jadi nggak usah kita operasi justisi. Saudaranya kan mulangin dia. Betul kan Pak? Pasti itu logikanya. Nah kita, tapi ini nggak boleh dijual. Hanya diwariskan untuk anak menantu. Cucu tidak boleh. Yo cucu saya bagaimana? Anak menantu dari anak menantumu boleh. Dia satu garis turunan. Tidak boleh cucu. Tidak bikin peraturan itu. Nah sehingga orang yang belum beruntung dia akan menikmati itu.
Masa sih satu generasi ada kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, dia mau kerja keras, dia tidak bisa berubah nasib. Yang penting dia ada rumah yang distribusi baik. Pasar kita juga bangunkan pasar rakyat yang bayarnya harian. Karena PKL kayak konsep ini, kan masih bawahnya kombinasi pasar. PKL itu 2x2 meter, 4 meter persegi, dia bisa bayar di atas 40.000 sepertiga malam. Dari maghrib sampai jam 11 malam. PKL kan? Itu PKL. Kalau di rata-rata 4 meter persegi, berarti 10.000 per meter persegi kan? Per sepertiga hari. Coba kita ke mall, misal Tamrin City atau apa yang di rasanya bukan tokonya ya. Paling 150.000 per meter persegi per bulan. Kenapa PKL tidak mampu? Masalahnya dia sewanya 2 tahun dibuka. PD Pasar Jaya membuat pasar hanya Rp500 per meter per hari. Kenapa lu tidak sanggup PD Pasar Jaya? Bayarnya 20 tahun dibuka. Itu masalahnya kan. Jadi rakyat itu mampu berusaha asal harian. Tadi saya udah bicara sama koperasi. Kamu boleh kasih pinjaman 5 juta kepada orang. Ini sebagai gambaran ya. Jadi kita mau bangun kota baru, ada usaha seperti itu. Kalau 5 juta per bulan kita siapin 1 triliun, itu saya bantu 200.000 orang. Tadi saya mau tanggung renteng seperti Grameen Banknya Muhammad Yunus. Jadi 10 orang. 1 orang tidak bayar, 9 saya usir. Kenapa? Karena toko saya bayarnya harian. Seperti di PKL. Distribusi, toko tidak dijual, tidak bangun pasar rakyat, Anda sewanya harian. Begitu dia tidak bayar, nggak ada orang gendeng, nggak ada tempat usaha, hanya nyolong 5 juta. Kalau dia nyolong pun 9 orang akan bayar pasti, dia nggak mau kehilangan. Nah sehingga tiap kali kredit, 10 orangnya akan cari teman-teman yang memang lebih percaya, seleksinya, dia bilang kita yang seleksi. Dia udah tahu ini tukang kawin, tukang mabok, tukang judi, ini tukang tipu, dia udah tahu loh, udah biasa dagang. Nah sehingga akan tidak akan terbentuk orang yang tidak ada yang mau ngajak masuk grup. Bisa juga yang tidak masuk grup nanti sama-sama setan nih, sama-sama setan berkumpul jadi 10 orang kan? Nah dia pikir tipu sekali yang bisa masuk kabur, pidanain. Saya bilang nggak mungkin, pidanain penjara. Begitu kamu tidak bayar, kamu penipuan, tutup dengan delik penipuan. Jadi jelas. Nah, dengan cara demikian akhirnya balik lagi soal rumah-rumah susun harus disiapkan itu. Mereka pindah ke sana, yang belum punya kesempatan dia kerja di sana. Ini akan mengurangi kemacetan. Dunia ini tuh pasti ada yang kurang beruntung. Kalau ada yang kurang beruntung, tanah tidak bisa nambah kan? Orang kan nambah. Kalau yang betul, yang miskin hanya di bawah 2% atau 3%. Jadi penduduk kan nambah. Nambahnya penduduk, jumlah yang miskin juga akan bertambah, walaupun persennya sama atau turun. Nah karena itu kota besar harus sediakan bila perlu 200.000 unit rumah susun yang tidak dijual, tidak disewakan, tapi bayar distribusi. Ini visinya juga. Jadi dinas perumahan, jadi DKI selalu punya 200.000 misalnya gitu ya. 200.000 rumah atau 300.000 rumah untuk orang yang kurang beruntung. Termasuk untuk pemula, misalnya contoh, kita ambil contoh sederhana. Orang gaji 5 juta, pemula, suami istri 5 juta, 10 juta, mampu nggak beli rumah di Jakarta? Nggak mampu. Dia mampunya di daerah Serang, di mana. Tapi kalau dia tinggal di situ dengan transportasi umum yang jelek, dia juga bisa nyimpen. Tapi kalau kita bangunkan yang 18 lantai, kita sediakan kos-kosan tapi apartemen. Apartemen sederhana. Kita bapak bikin itu Pak. Ya mungkin sewanya berapa? Mungkin 1 juta, 1,5 juta. Dia kan hemat uang ini transport. Dan dia akhir pekan di situ makanya bisa ada terpadu, ada sekolah, ada PAUD, ada segala macam itu. Nah begitu dia klinik semua, duitnya untuk apa? Dia cicil rumah di pinggiran sambil nunggu karir dia, karena rumah kan naik terus. Jadi kalau karir naik dia bisa jual. Jadi kita ingin orang nyimpen uang itu bukan dalam bentuk uang, jadi dalam bentuk properti. Jadi simpan dalam properti ini akan mendongkrak perekonomian, karena properti itu multiple efeknya besar, multiplier efeknya tinggi untuk orang kerja segala macam. Nah dengan ada pasar seperti itu, nah saya yang dicoret DPRD nih. Kita sudah pengennya itu membangun ruang bawah tanah Monas. Untuk apa? Untuk tempat pameran produk-produk kreatif.
Kamu bisa punya produk kreatif, tapi kamu nggak punya showroom untuk memamerkan itu. Anda bisa modal kerja. Nah, kalau kan kita bisa pinjamkan ada 3 bulan pameran di Monas, dan ada pusat kuliner, itu akan membuat Anda jadi hebat. Karena mereka kalau di bawah 30% yang miskin gitu. Nah, sekarang bayangkan, kita punya kebutuhan hidup layak disurvei dengan 62 komponen, sudah 2 juta. Single lagi, 1 orang lajang. Artinya, orang berpenghasilan 2 juta di Jakarta itu miskinnya luar biasa sebetulnya. Itu lebih dari 60%. Nah, ini masalah. Nah, itu yang baik di konsep kita itu tadi. Anda yang belum beruntung, tidak mampu sewa rumah, mau mulai kerja di sini. Di sini juga di Marunda itu pusat pelatihan montir alat berat, servis, termasuk balai latihan kerja, semua di sini. Hidup nyaman, harus tertib. Kalau mau tertib, ya penegakan hukum. Penegakan hukum, nyandang senjata, Pak. Itu punya pemerintah. Bukan intimidasi, saya sebut itu. Nah, itu yang kami lakukan. Memang kesulitannya ada. Orang salah paham sampai kepentingan. Ini caci maki kami kan. Kami pun sudah putuskan sama Pak Jokowi, seandainya tidak terpilih kembali pun, ya sudah. Maka kita mau kejar secepat mungkin. Karena dalam pikiran kami, kemungkinan besar kami tidak terpilih kembali 2017. Kenapa? Karena pertemuan jalan sebidang, MRT, monorail, pengerukan sungai segala macam, penambahan jumlah kendaraan yang bisa kita rem, ini kamu buat Jakarta lebih macet. Sterilisasi kalau polisi nggak mau bantu lebih macet. Mau kasih 1 jalur dimasuki 2 jalur juga pasti macet. Nah sekarang bagaimana di antara semua macet ada 1 jalur yang kosong, yang ngangkut orangnya banyak, itulah bus. Kita mau beli bus yang banyak. Tapi mau nggak kelas menengah pindah? Indonesia berpolitik ini susah, kami sudah pikirkan. Kelas menengah yang diganggu, pajak dinaikkan, yang bayar yang benar, dia bisa nggak pilih kami loh. Kelas bawah yang tidak disogok, yang kita usir, dia juga tidak mau pilih kami. Lalu kira-kira peluang yang pilih kami siapa nanti? Nah kita udah hitung. Ya sudah, kita pikir minimal sampai 2017 kita bisa lakukan apa saja. Bukan untuk kami gitu loh, untuk perbaikan. Nah, saya pengganti kami, dia nggak bisa rem. Kita mau bikin semua pembangunan nggak bisa direm lagi, baru orang bisa nikmati. Itu sama kayak film Soekarno lah. Ketika orang menuduh dia Jepang, dia dipelihara Jepang macam-macam kan. Soekarno ngomong satu kalimat penting sama Bung Hatta. Bung Karno bilang ini, biar sejarah yang akan membersihkan nama kita. Orang boleh salah paham sama kami, ini nggak peduli. Biar sejarah akan membersihkan. Satu hari orang Jakarta akan ngerti, ini berkat Jokowi dan Ahok yang kalian benci, lakukan kekerasan ini membuat Jakarta jadi megapolitan. Nah kita udah hitung. Nah, saya mau kembali ke tadi Pak yang rumah susun itu Pak. Jadi di sana ada kendala transportasi Pak. Betul. Kita sekarang bus sedang kita beli. Kita udah tahu kalau soal itu. Sorry saya potong. Kita tuh di kita compare dari pemilik bus. Sekarang gini, kita bicara bus. Bus jelek-jelek itu tuh zombie loh. Dari Anda belum lahir bus itu sudah ada. Saya kuliah bus itu sudah ada. Itu usia di atas 50%, usianya 35 sampai 55 tahun dulu. Kurang aja loh. Zombie dong. Orang mati masih hidup lagi kan? Masih bisa tarik karet segala macam. Itu 2000. Nah kenapa terjadi di Jakarta? Kita harus tahu masalah. Pak Gubernur selalu bilang, kita cari akar masalahnya. Orang bilang kemacetan diakibatkan motor yang banyak. Nah, kenapa orang beli motor? Apakah dia kaya? Ekonomi lebih maju? Kan sentuhan? Bukan. Ternyata motor itu lebih murah, lebih untung daripada naik bus. Nah kenapa bisa pindah begitu? Karena yang punya bus kurang ajar. Saya kenapa mesti beli bus baru kredit? Tuh dengan bus jelek aja Anda harus naik bus saya. Dan bus saya ini ada 10, kalau jalan 5, saya cuma perlu kir itu 5. Yang jalannya mana ya pindahin platnya gitu loh. Itu terjadi di Jakarta. Jadi karena makin jelek, yang Anda punya modal dikit, punya kerjaan dikit, udah kredit motor deh. Udah datang busnya jelek, gak ada udah boblok, bocor. Suruh dia beli, dia nggak beli aja. Terus kita mau strap. Dia bilang gini, yang jelek, yang punya saya dikumpulin saja nggak cukup ngangkut orang. Ya dong, kalau dapat motor, apa maksud? Apalagi kamu mengandangkan mobil jelek saya, coba saja. Sama seperti Transjakarta, butuh 1.700 unit, mereka janjikan bisa tambah 2.000 unit. Bisa tambah, padahal tender baru lebih murah. Kita kir beneran 100 unit, hanya dapat 80 unit lebih. Kita cek betul kemarin, disikat 100 unit lebih, hanya jalan 300 unit lebih.
Jadi berasa nggak orang naik Transjakarta harusnya 1.750-400an, disikat dengan 300an. Nah sekarang kita beli 600an, Pak. Kita tambah 600an unit ini, Pak. Sekarang, Pak. Kita tambah nih. Tahun ini mau tambah lagi 1000. Ini Januari mulai datang nih, langsung terasa beda. Nah gimana caranya? Yang punya bus nggak boleh macam-macam. Mau ribut, mau bajak sopir lo 3,5 UMP pindah sini. Nah kita mau beli bus sedang 3.000 tahun ini. Tahun lalu gagal belinya. Ini ada datang nanti Marunda itu kita masuk bus sedang itu. Kita nggak masuk. Jadi kita sekarang bus sedang itu kita jemput orang sampai ke kawasan mewah. Jadi nanti di kawasan perumahan saya, Pantai Indah Kapuk, Pluit Muarakan, Pantai Mutiara semua nih ada bus sedang. Dan saya kan kampanye ngajak mereka naik bus. Pak Guan suruh naik bus. Ya. Tapi minimal itu restoran, semua yang punya mall, semua itu akan mulai naik bus atau naik motor. Nah saya juga kalau saya mau ke Mangga Dua, ke Gelodok, atau ke Gajah Mada Plaza, Sawah Besar, atau kerja di Kebun Siri, Tanah Abang, saya ingin naik bus, asal ada keamanan ya. Nah ini kita mau promosi, satu petugas dalam. Ini mungkin awal bulan mungkin udah siap uji coba. Kita coba hitung trayek itu dulu. Itu bisa puluhan ribu mobil di lepas orang. Sama seperti sekarang dari Kelapa Gading, Kopaja sampai ke itu sudah jalan. Nah saya cerita supaya kebayang. Jadi konsepnya kita pengen Marunda itu betul-betul jadi pusat, tapi di tengah-tengah kota, di Lokbin kami, di PD Pasar kami akan berdiri rumah-rumah susun, apartemen sederhana tanpa fasilitas, tanpa parkiran mobil. Tidak ada space parkir mobil hanya untuk pasar, hitung jam. Sehingga si pemilik tinggal di sini nggak sanggup dia bayar parkir di bawah, karena hitungannya jam. Kalau dulu kan rumah susun kan nggak, Pak. Ada parkir dikit, kita nggak ada pasar, nggak ada hitungan jam, nggak dikelola dengan parkir mesin. Yang beli semua punya mobil. Tapi kali ini saya yakin orang mulai takut kok. Saya biarin aja, ada masih maling kan, jual beli. Nah, saya minta masuk ke dalam elektronik itu, Pak. Udah masuk namanya, dia kan bawa tentara, bawa brimob, razia. Betul, saya bawa senjata lengkap, bukan intimidasi. Kalau macam-macam mau todong pistol, udah nggak mau tahu. Penegakan hukum, Pak. Kalau nggak, kurang ajar orang-orang ini, jual beli. Jadi kita biarin full dulu ya. Nanti dia beli, kita sikat, ngesak, dia bisa jantungan mati tuh, biarin aja, kirim pulang akhirat lebih baik. Repot aja. Repot aja gitu, jadi ini mesti. Udah Jakarta ini ya, betul, Jakarta ini ya, kalau kita ngomong jujur, semua mudah. Kenapa? Kayak sekarang kita ngomong mau bikin SOP kan, rumah susun kan, nggak perlu saya baca buku, udah mau bikin sendiri, kalau dipaksa itu temen nyari saya. Ini artinya apa? Ini Jakarta. Kita ketemu 10 orang, 8 orang, sekolahnya lebih pintar dari kita, desa ya. Coba di Belitung, ketemu 10 orang, 8 orang di bawah saya pendidikannya. Saya pusing belajarnya. Ini Jakarta. Apapun kita nggak ada, panggil orang kerjain. Panggil, mau tahu Bogota gimana soal bus, panggil bekas dubesnya datang. Cerita sama saya 2 jam. Oh kayak gitu, ngapain ke Bogota? Panggil ITDP, dia datang, dia jelasin. Oh saya datang, oh bedanya ini. Kan dia nggak tahu kondisi kita kan, kita tahu kondisi kita gini. Berarti saya harus berubah seperti ini. Ini enak Jakarta. Jakarta cuma butuh 2, jangan terima duit. Karena pengusaha pernah ngomong, ini anekdot apa, pepatah kuno nih. Pejabat jenis apapun, kamu nggak perlu takut. Kamu hanya perlu takut sama pejabat yang tidak terima uang Anda. Nah, aku ngerti teori itu. Aku jadi pejabat, kalau mau terima duit dulu takut sama apa? Takut kan? Saya mau terima uang Anda takut sama saya. Makan, dan duluan siapa bayar, aku bayarin. Kamu takut sama saya. Ini pertama. Terus kedua, ini teori kedua nih. Orang bisa intimidasi, ngancam kita apapun, nakutin kita bangkrut, dilukain, apa dipukul, diculik, kita bisa takut. Tapi kalau kamu nggak takut mati, semua itu udah nggak ada artinya. Mati aja udah nggak takut, kamu nggak takut apa lagi? Mau mukul saya, mau ambil harta saya, orang mati yang udah kasih kok kamu, jadi nggak usah ketak saya lagi. Ini 2 rumus ini Jakarta selesai. Nggak terima duit, nggak takut mati, nggak ada kepentingan kan? Orang mau mati, mau kepentingan apa lagi gitu? Mati aja udah siap kok.
ini yang saya hari ini ketemu apa 20 hari. Alhamdulillah masih konsisten ngomongnya. Ya, karena waktu itu saya ngomong gini, waktu itu kan baru sebulan. Baru kan, saya cuma doa gini ya, mudah-mudahan kita semua mendoakan agar konsisten sampai di tahun kelima ya. Iya, persoalannya bendera makin berkibar tinggi, makin amin. Saya udah 10 tahun di politik. Teman-teman saya bilang saya nggak pernah berubah, sama aja kelakuan. 10 tahun deh di politik. Bapak di DPR sama dengan Pak Markusunari. Oh iya, makasih. Cerita sama saya. Oh iya, dia tahu saya masih sama-sama Golkar dia. Cerita sama saya, Pak. Sama aja, karena niat saya masuk, karena saya nggak bisa bantu orang miskin. Jadi Bapak bilang, 1 miliar saya ke bantuan miskin 500.000, hanya habis 2.000 orang. Tuh, nggak bisa. Saya juga nggak punya 1 miliar bagi-bagi. Kalau ada apa lagi? Dia nggak mau bagi gitu. Manusia kan begitu kan? Penerimaan lucu nggak? Penerimaan calon kadet komunis di Rusia itu loh. Ditanya, kalau kamu punya 2 pasang sepatu, apa yang kamu lakukan? 1 buat saya, 1 buat komunis. Wah, terima, hebat dong. Kalau Anda punya 2 sepeda, 1 komunis, 1 buat saya. Wah, diterima. Dan yang ketiga, kalau kamu punya 2 rumah, apa yang kamu lakukan? 2 saya kasih pada komunis. Kaget si tukang tesnya. Kenapa? Karena saya nggak punya rumah satupun. Itu masalahnya. Ya itu orang suka begitu. Ngomong kasih kalau nggak punya ya enak kasih semua. Karena dia nggak punya apa-apa kan. Tapi dia Pak, kita kasih mobilnya Pak ya. Jadi soal tadi tinggal situ udah betul. Sedikit Pak, sebenarnya saya ada dengar bahwa di Pulau Panggang Pak, ini masalah Kepulauan Seribu, masih bagian Jakarta Pak ya. Pulau Panggang akan ada sebuah rumah susun Pak. Gua tahu dong. Belum. Ada itu kita coret kayaknya. Coret Pak ya. Jadi nggak jadi Pak, karena kan Kita kan justru umum sekali, kita Pak. mau bangun banyak di sini. Justru pelajar-pelajar yang sekolah situ bisa ada tempat tinggal. Oh jadi dari sana akan ditarik ke sini Pak. Kalau future di Pulau Panggang enggak itu ya. Kalau soal kumuh di sana ya, itu nanti semua wisata jalan tuh, ini saya nggak tahu ilmu sosialnya, sama nelayan itu masalah kreditnya itu juga pemerintah pusat salah. Kenapa saya bilang salah? Saya selalu protes waktu di Bupati, saya kan baik nelayan. Kredit nelayan itu nggak bisa seperti kredit usaha lain yang dibagi cicil 12 bulan. Dia kan tergantung musim gitu. Terus pemerintah kasih perahu juga nggak bisa maksain orang bergabung beberapa nelayan dapatin kapal besar. Karena akhirnya apa? Bukan nelayan yang ikut-ikutan, 1 orang bisa operasikan, dijual. Kapalnya juga sering sekali beli kapal pakai tender yang kayunya tua. Belum tentu cocok daerah itu. Harusnya kalau mau bantu nelayan itu selalu punya orang kampung di situ bikin perahu gitu Pak. Biar dia tungguin ruasnya tua apa nggak tua itu. Kreditnya juga berdasarkan waktu dia turun baru bayar. Dan sekarang pemerintah mau nggak? Nggak bisa. Kunci ya di Pemprov. Kita nggak mau dapat bunga. Sama seperti pertanian lah. Kita lihat pertanian ya. Saya baca-baca cerita Nabi Yusuf. Saya hobi baca-baca cerita Nabi. Gitu ya. Kemudian Yusuf Kristen Islam. Saya sekolah Islam SD SMP. Cuma belum ada hidayah orang Islam bilang. Kan diusir keluar dari masjid. Karena pengajian itu betul. Karena tempat saya itu agak asas 53% Muslim. Dan mereka dengan pengaruh masyumi. Mau belajar ngaji, suruh kafir nggak boleh masuk. Nah, aku bisa ikut MTQ, bisa hafal 28 juz lah minimal, nggak usah 30 juz. Ini menarik cerita itu. Ketika terjadi kemarau yang panjang di Mesir, lalu si Firaun menunjuk Nabi Yusuf menjadi seorang perdana menteri. 7 tahun itu, kan 7 tahun dia berjualan. Itu sampai orang nggak bisa lagi jual barang untuk dapetin makanan, sampai tanah semua dijual. Nah di situ Nabi Yusuf membuat satu peraturan baru di Firaun di Mesir. Itu menarik. 1/5, berarti 20% kan? Itu untuk Firaun. Ya, tanah Firaun, si Yusuf kasih dia benih, kamu kelola. Kelola, udah panen, 20% kasih ke si Firaun. Tinggal 4 kan? Kan tinggal 4/5 nih. 1 buat dia, si petani. Wajar dong, dia kerja.
Bukan, satu buat dia, buat bibit dulu. Satu buat bibit kembali, kan buat modal kembali. Tinggal 3. Satu buat dia pribadi, satu buat isi rumah tangga dia, kebutuhan rumah tangga dia, satu buat anak-anak dia. Ini rumusnya luar biasa. Ya, anak-anak dia nggak pernah miskin, karena dapat bagian 1/5. Untuk produksi pasti ada duit, ada 1/5. Untuk kebutuhan rumah tangga dia ada 1/5. Untuk dia punya hobi kepentingan ada 1/5. Dan untuk negara 1/5. Kalau negara kita terapkan ini, Pak, semua sawah nggak dibagikan, hebat bangsa. Ini hebat. Ini rumus loh. Saya betul pelajari, saya kaget. Pembagiannya begitu jelas. 1/5. Makanya RRC hoki fuk itu bawahnya itu adalah lahan mana? Lahan sawah. Dia ada punya lahan, ada tempat produktif, ada bisa kaya. Makanya nggak heran tadi Muhammad bilang tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Bukan ke tempat yang jauh. Nggak usah berdebat hadisnya lemah nggak lemah. Mana ada hadis lemah nggak lemah? Kamu nggak bisa tafsirkan ngomong kayak gitu seenaknya. Kamu suka berdebat ke sekolah Islam kan? Itu tuntut ilmu ke negeri yang jauh. Jauh gimana? Saya bilang kalau orang Cina dekat tuh Pak. Pusing guru agama saya. Maksudnya itu ke tempat budaya lebih tua di Arab, bukan di Cina. Iya. Dia tahu nggak tafsirannya, dia nggak bisa jawab. Sampai saya udah kuliah baru saya ketemu jawabannya ini. Jadi saya pikir, kenapa Nabi Muhammad SAW waktu dia dagang belum dapat wahyu ya? Kan dia dagang orang Cina. Mau beli gentong arak, mau beli gentong minyak apapun, pasti ditempelin hoki, fuk. Pasti sebagai pedagang akan iseng kaya dong. Kira-kira, saudagar, kira-kira teman gitu kan. Ini artinya apa ya? Filosofinya apa ya? Terus seperti ini. Di situ filosofi. Kalau ada mau hoki, ada punya lahan. Ini prinsip pertama. Kalau mau bikin rakyat kaya, bukan kasih dia tanah, bukan bagi sertifikat. Ini revolusi Perancis, rakyat nggak butuh gandum, rakyat butuh roti. Jadi rakyat bukan butuh tanah. Kalau butuh tanah dia jual. Makanya sekarang rusun nggak boleh jual. Anda bertempat tinggal boleh garap. Yang kedua, apa prinsip kedua? Prinsip kedua ini sederhana. Kalau bicara pendidikan, ini ajaran Konghucu. Pada waktu Nabi Muhammad sebelum dia Nabi dagang di Cina, itu ajaran Konghucu itu belum diberantas. Belum datang si Mao Zedong yang revolusi budaya menyingkirkan ajaran Konghucu yang dibilang merusak itu. Makanya Konghucu mengatakan, kalau ada bicara pendidikan, tidak boleh ada diskriminasi, pengotakan. Hari ini Republik kita ini diskriminasi pendidikan. Orang nggak ada duit nggak bisa kuliah. PNS aja nggak bisa kuliah. Harusnya kenapa nggak anak PNS, TNI, Polri semua boleh kuliah? Tapi begitu nilai kamu tidak mencapai target, Anda harus bayar. Kalau di bawah target, DO. Semua orang boleh masuk ke universitas negeri, gratis asal bisa capai target. Terutama anak-anak guru apa TNI, PNS, TNI, Polri. Ini kita udah ada pendidikan sudah pengotakan. Nah, terus prinsip ketiga dari Konghucu yang Nabi Muhammad belajar. Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Nah, jadi yang dimaksud tuntut ilmu ke negeri Cina, menurut saya tafsirannya itu ini. Anda harus pilih pemimpin yang lurus, supaya bawah dia berani tidak lurus. Anda harus lakukan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk jaminan sosial ya, kesehatan semua di sini. Yang ketiga, ini kita kembangkan lah, kesehatan, jaminan semua. Yang ketiga, semua orang harus tempat usaha. Tanah harus produktif. Baru ini negara jadi hoki. Nah, ini prinsip, bukan soal supaya belajar tempat yang jauh, tapi ini prinsip tafsiran ini. Saya ngomong sama beberapa orang Islam, terserah lu mau marah nggak marah, ini tafsiran versi Ahok. Karena gue penasaran, ini tafsiran saya. Karena saya saking pengen tahu kan, saya pengen tahu kenapa bisa kayak gitu. Akhirnya saya pikir ini kesimpulannya. Ya ini negara bisa hebat kalau kita lakukan prinsip itu. Dan Jakarta bawa lagi apa? Mau dibawa kemana Jakarta? Tahun depan kita akan menghadapi pertempuran Asia Tenggara, perang bebas Asia Tenggara. Dan yang paling potensial untuk melawan itu sekarang tinggal Jakarta. Dan lokasi pertempuran mau kita bangun baru karena 2017 setelah New Tanjung Priok jadi, langsung kita defisit 1 juta itu loh. Teos itu hitungan kubiknya kontainer. Kita tekor 1 juta untuk kelola. Berarti kita butuh pelabuhan baru. Nah,
Sekarang Kerawang bisa nggak atasnya? Nah, Jakarta kita reklamasi di depan 3 pulau 1.500 hektar pusat logistik. Ya konveksi kan ada 7 sektor lebih itu yang PT KBN kan. Saya pengen konveksi pindah aja Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini jadi pusat logistik. Nah, orang-orang tinggal di rusun ini itu kerja di pelabuhan dan kawasan ekonomi khusus. Sampai dia terpelajar bisa out. Jadi konsep kita begitu. Menyediakan tempat pemukiman baru, melatih mereka tinggal, melatih mereka kerja. Dan transport semua kita mengurangi kemacetan juga. Dan nanti dari sini akan dihubungkan dengan bandara melewati 17 pulau yang baru. Ada tol dan kereta api sampai ke Bekasi. Kereta. Di samping juga ada yang East West untuk MRT. Ini kereta konvensional. Jadi kita akan bikin loop line kedua. Tangerang, Bogor, Bekasi langsung masuk ke Pantura ini. Yang nanti kita bekerja di industri, kita udah bicara pakai lift. Pakai tower. Sekarang kita bangun udah pakai lift ya, Pak? 16 sama 18 tingkat. 16 sama 18. Kita udah bangun nih. Tahun ini bisa selesai berapa tower? Bisa 5 tower. Yang tinggi, yang 18 sama. Kita mulai bangun ini. Yang bawahnya 3 lantai itu pasar. Dia selalu konsepnya ada klinik, ada pasar. Pasar modern yang bersih gitu. Nah di situ pasar itu diundi, mereka nggak dijual belikan, hanya warisin kepada anak menantu tadi. Dan dengan sistem pinjaman bank tadi, kita bisa kombinasi sudah. Nah, jadi ini supaya Bapak Ibu kebayang Jakarta seperti itu. Nah kami kejar sebanyak mungkin karena kami pikir mungkin sampai 2017 selesai ini. Karena nggak butuh janji, ini butuh 10 tahun untuk kita mulai bereskan. Sekolah juga itu dia. Oh semua lengkap, sekolah, ibadah. Saya suka terpikir begini ya, kalau untuk mengelola suatu rumah susun itu kan perlu ada manajemen orangnya gitu loh ya. How to manage Itu tadi, makanya saya minta Bu Maya kan, iya, supaya latih orang kita, nanti otomatis kebentuk satu manajemen dengan ada SOP, kita mau kasih swasta kok. Kita mau swasta kan ini Bu, tapi nggak boleh tarifnya dinaikkan. Kita udah tawar, misalnya sekian swasta. Dia tarik, tapi kan nggak ada orang seci nombok kan. Nah kita lagi pikir gimana supaya bisa ada sebuah berkesinambungan. Kalau dengan UPT kita nggak bisa tutup. Karena ada kalau UPT juga sering digilir Pak. Dia pindah-pindah, lalu kita kan bingung kalau kita udah men-training lalu dia pindah kan Ya, jadi itu. sia-sia. Kayak kemarin itu kita live in di sana Pak, maaf aja penjalopnya nggak ada di lokasi Pak. Jadi pada saat kita ada masalah dari masyarakat, kita nggak bisa menyampaikan. Ketemunya, nah, gini kalau di Ibu latih saja orangnya di sana yang mau kerja, dia jadi. Nah, kalau Sekali penjolok itu jadi reward di situ masalahnya. Kita temukan dia jual beli sewa menyewa terus. Padahal kalau ada pengelola yang tinggal di sana itu kan ada masalah langsung bisa ditangani gitu. Kayak kemarin kita temuannya sampah ya. Sampah itu udah nggak. Jadi semua main masuk aja semua di situ. Jadi tidak diangkat-angkat gitu loh. Jadi modelnya seperti itu Pak. Jadi ada sampah, apa lagi? Buat listrik yang jadi karena sampahnya udah penuh, sampahnya penuh, masuknya di saf listrik. Padahal itu kan dia nggak ada ininya lagi, nggak ada pintu bawah. Pintu keluar kan di bawah gitu loh. Apa itu? Ada beberapa PU, ada kemudian. Ada kan yang PU, ada yang PU yang masa transisi PBN. Oh, kementerian. Kementerian PU kan, kementerian PU. Nah, serah terimanya itu kalau kita lihat terlalu panjang tuh. Nah itu kadang-kadang sudah dicuri Pak, gitu aja pusatnya. Nah ini yang saya nggak ngerti apakah harusnya koordinasinya keuangan. Jadi turnkey itu harusnya cepat loh Pak, karena ada retensi kan kalau kita bangunan kebetulan arsitek jadi ngerti gitu. Kalau ada itu kan ada retensi tuh, kalau ada yang rusak ada segala macam masih ada kewajiban kontraktor untuk memperbaiki gitu. Tapi kalau serah terimanya aja udah kelamaan, ya nggak mau yang siapa yang tanggung jawab kan akhirnya jadi rusak. Bapak sendiri yang ngeluarin duit untuk perbaikan kan itu jadi keuangan. Dan kalau yang masalahnya kalau yang dibangun oleh kementerian itu sebelum bisa terimakan ke kita itu juga belum boleh take over. Iya betul, makanya itu biar cepat gitu. Iya. Ya karena diserahkan udah dalam keadaan rusak. Nah itu dia Pak. Mestinya Pak Wagub kali Pak Gubernur duduk bersama-sama
biar cepat gitu loh. Enggak, setelah ini baru sudah diserahkan ke kita. Jadi sekarang kita mulai memperbaiki kerusakan itu. Kalau itu kan sekian tahun Itu itu punyanya pusat. Iya. Kementerian Tapi PU kan dan kalau Kementerian untuk Perhubungan Raya. pengelolaannya kan jadi Pemda yang harus Setelah iya kan. Tapi kan kita kan butuh, kita masalah terima, kita mesti anggarkan lagi. Iya, Kos betul. jadinya. Ya, Cuma kan itu aja kita masalahnya cepat kan- merunda itu kita pakai CSR loh sebagian. Kalau nggak jadi Iya, banyak. betul. Memang ada beberapa dari palsu. Makanya saya Proses kesian, pemerintah tuh saya terlalu- kesian aja sama Pemda ketika harus memperbaiki, Pak. Enggak, sekarang kita udah bikin cara baru. Jadi waktu bangun pun kita udah undi Udah punya bisa. siapa. Atau udah involved Jadi juga. jadi seperti perumahan itu saya minta. Jadi nanti sebelum barang ini jadi waktu finishing Dia lihat. kan dia kan ada masa jaminan 6 bulan. Betul. Nah sehingga waktu finishing pun saya sudah tahu unit saya. Sehingga begitu saya bisa ngawasin dan saya tinggal. Waktu saya tinggal, saya langsung bisa merasakan 6 bulan pertama saya tinggal itu kekurangan di mana. Kalau dulu kan tidak. Udah jadi, setelah terima, memang ada masa perawatan 6 bulan. Kita masih proses nyeleksi yang tinggal. Iya. Nyeleksi yang tinggal begitu dia masuk, begitu dia udah nyala-nyalain semua lengkap, baru sadar bocor kan? Masanya selesai. Nah itu yang terjadi dulu. Dulu lebih gila lagi, udah nggak dibagikan, dibiarin. Begitu udah bagi mau masuk, udah rusak. Karena nggak mau tinggal. Begitu nggak mau tinggal, tunggu anggaran lagi tahun depan. Akhirnya orang perumahan juga bicara cepat. Yang punya duit tau nggak? Lu perbaiki sendiri, lu tinggal deh. Yang nggak punya duit nggak bisa tinggal. Yang punya duit, dia mau dong 3 juta, 5 juta diperbaiki. Tapi kalau pipa-pipa yang utama gimana? Air. Yang bocor gimana? Kemarin itu saluran ini yang kita temuin gitu ya, set apa? Kalau yang lama mah lama nggak usah ngomong lah. Kalau yang lama mah nggak usah ngomong. Itu mah kita udah tahu, udah hancur. Kalau lama mah nggak usah ngomong. Orang klosetnya dicolok, Iya betul. kloset dicolok masukin batu, Pintu dia. pintu diangkat semua, pipa-pipa besi semua. Itu mah nggak usah. Kabel enggak ada semua. Iya, kabel isi. Makanya saya Orang lebih gila lagi muara baru. Cuma gara-gara banjir sudah mereka ngungsi, semua lampu dicopotin kabel. Apa kloset? Kloset dia dibongkar. Ini memang mental. Makanya kita mesti roba. Maksudnya kalau nggak di penjara, orang ulang. Bisa sekarang ya, kalau kita pergi ke bawah ngerampok Bank DKI, ketangkap polisi, terus dibalikin, nggak di penjara. Besok mau rampok lagi, rampok lagi. Ngarap-ngarap nggak ketangkap loh. Kalau ketangkap juga nggak di penjara. Nah hari ini tuh itu masalah kita. Kita nggak pernah penegakan hukum. Mau ke sana, cabut golok mau dipenggal. Ke Muara Baru itu. Kirim orang mau dibakar hidup itu. Saya kirim brimob, lapor Komnas HAM dan intimidasi. Kamu intimidasi orang kami bawa golok tidak intimidasi. Dia di penjara. Jadi ini masih jelas. Dan lebih gila lagi nih, yang pergi kemudian orang Batak. Untung dia bawa staf dia berapa kerudung. Itu ya masalah kita tuh mengerikan. Tahu gak teriakannya apa? Ini mau kristenisasi ke sini katanya orang. Ya sengaja bakal masuk. Hati-hati. Ini orang Kristen mau kristenisasi ini. Mau bangun gereja di sini sekarang kayak gitu teriaknya loh. Untung ada yang pakai kerudung bilang kristenisasi gimana kita muslim gitu loh sini gitu loh. Tapi dia pengen supaya orang nggak ketahuan kan bisa langsung main gebuk. Nah orang seperti itu lapor polisi pun nggak pernah diapa-apain. Kan kita nggak berani, nanti demo lagi. Maka kalau jadi teroris mesti jual agama. Banyak yang bela soalnya. Maka ada agama ngajar teroris. Tapi itu satu-satu cara. Ini fakta loh hari ini. Ini negara rusak karena mengulangi kebobrokan kerajaan Romawi. Nggak pernah belajar sejarah kita. Kenapa kerajaan Romawi hancur? Ketika kaisar yang kafir itu tiba-tiba jadi Kristen. Kalau dia paksa, kalau nggak Kristen nggak boleh berjabat. Di situ ada kehancuran. Semua orang pura-pura Kristen. Ada kafir semua di dalam itu mas. Ngaku Kristen, karena nggak ada Kristen nggak ada jabatan. Hari ini kita udah mulai loh. Kalau nggak Islam nggak boleh jabat kan. Aku udah ngalamin 10 tahun politik. Itu yang merusak negeri. Ini fakta. Saya ngomong jujur loh, orang memang nggak suka saya ngomong apa ada. Ini fakta saya bicara. Saya ngalamin, saya 10 tahun di politik. Di tengah, saya tuh mulai karir saya itu 93% muslim di Belitung Timur. Dan Partai Bulan Bintang dengan P3 menguasai 55% fraksi.
Ya kira-kira gimana saya mau hidup? Orang Kristen 0,7%. Di gereja itu cuma isi itu kakek saya, om saya, paman saya, semua. Ya sekeluarga besar kakek nenek saya itu. Gimana mau berpolitik? Kalau mau dipikir. Saya udah kenyang, makanya Jakarta orang gitu rasis sama aku biasa-biasa aja. Aku udah kenyang gitu. Udah kenyang aku udah kebal gitu-gitu orang gitu. Nah ini penting saya ilmu sosial tadi. Ini kalau soal itu yang baru, kita harap nanti betul-betul seleksi itu dari awal itu ya. Ya persis orang beli rumah kan. Saya buat rumah kita buat rumah baru saja, ada bocor nggak? Aku aja masih ini kurang aja. Tapi kalau kita harus pakai istri saya sudah bilang ini, kau punya rumah baru, nggak usah tunggu beres, tinggal langsung. Kenapa? Langsung ngerasain kurangnya baru diadjust. Kalau kita nggak mau langsung masuk, nggak bisa. Makanya kita mesti paksa orang. Begitu udah mulai finishing, dia udah bolak-balik lihat kayak lihat unit dia. Kalau kita beli di perumahan kan gitu kan, cek. Nah seperti itu. Ya, saya kira itu ya. Berarti nanti tinggal selanjutnya. Kalau udah kontak itu udah lama. Tinggal yang baru aja. Bantu saya satu aja. Siapa yang kosong, kalau ingin di sana, kita mau sita. Usir. Kita mau cocokkan data. Saya ada kirim mata-mata juga, kirim siapa. Kita mau sita. Karena bangun itu butuh setahun lebih lah ya. Satu hari langsung dapat unit sita. Kita butuh langsung unit sita. Itu baik cepat. Ini kesannya kurang enak. Iya. Nah, saya nggak bisa gunakan kalimat yang lebih halus lagi soalnya. Sama orang gunakan kata bajingan, orang marah kan. Pokoknya ada teman saya kirim, saya ketawa. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, semua menuntut makan, cuma makan mana nggak puas. Itu Tuhan itu firman Tuhan, semua firman Tuhan kan? Gunakan kalimat bajingan, kata bajingan. Untuk orang-orang yang rakus itu, boleh kasih makan tidak terima kasih. Dia bilang bajingan. Terjemahan resmi. Kalimatnya katanya bajingan. Gimana salah saya itu? Betul nggak? Apa bukan juga? Katanya bajingan salah di mana sih? Bukan bela diri kan? Yang susah. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya mau geser lagi. Nah, soal apa nih? Oh, mau foto yuk. Kalau mau cari ruang kerja mau dibawa kan? Jangan.